jadi polling itu kan sebenarnya bergerak atas dasar inisiatif para donatur gitu ya. Para donatur ingin agar adanya kejelasan gitu. Makanya judulnya aspirasi. Jadi saya sebenarnya bukan polling tapi aspirasi. Yang mana aspirasi tersebut adalah bentuknya polling. Polling tersebut bukan cuma sekedar polling, karena di dalamnya tertuang juga kuasa elektronik. Jadi para donatur memberikan surat kuasa secara elektronik kepada para kuasa hukum untuk melakukan langkah-langkah hukum terhadap uang yang mereka pernah berikan melalui rekeningnya Agus Salim pada saat itu. Nah, kalau dibilang resmi apa enggak ya tentu resmi sekali. Karena apa? Karena adanya pengawasan dari Menkominfo gitu ya, Kementerian Komunikasi dan Informatika. Di mana itu ada tanda daftar PSE-nya. Itu bisa dilihat melalui tanda daftar penyelenggara sistem elektronik, ada nomor yang sudah tertuang, silakan masuk ke website resmi milik Kominfo, ketik atau di sana ada barcode, scan aja, karena dari barcode itu kita bisa lihat bahwa itu didaftarkan ke penyelenggara sistem elektronik gitu ya. Jadi itu terdaftar sehingga resmi karena kita diawasi, karena polling tersebut diawasi oleh Kominfo begitu. Silahkan, gua bikin semua surat polling itu nggak sah, harus surat kuasa bermaterai, ya. Ya, silakan yang nyumbang 15.000 silakan tunjuk pengacaranya, lebih mahal materainya daripada sumbangannya. Kalian jangan cari sensasi ya. Polling ini dan surat kuasa ini adalah diberikan, yang boleh mengisi adalah pihak-pihak yang memang dulu pernah menyerahkan sejumlah uang melalui rekeningnya Agus yang niatnya adalah untuk pengobatan mata Agus gitu. Jadi bukan bukan orang-orang yang hanya ikut-ikutan gitu ya lalu masuk, nggak seperti itu. Karena banyak juga memang orang yang ingin, mungkin saking geramnya melihat berita ini akhirnya ikut untuk masuk ke dalam sistem, mengirimkan, mengisi polling dan lain-lain, tapi kan itu tidak seperti itu gitu. Harus ada dasarnya bukti transfer. Bahkan banyak juga yang mengirim foto-foto yang mohon maaf tidak sepatutnya lah begitu. Kita udah sepakati kemarin sampai hari Jumat nanti tanggal kalau nggak salah 23 jam 00 itu akan ditutup udah. Nah nanti apapun hasilnya dari polling itu belum final. Nah, cuma itu menjadi data awal bagi kami mengajukan gugatan ke pengadilan, yang mana nantinya hasil ini diperiksa oleh majelis hakim. Nah, baru nanti majelis hakim yang memutuskan kemana nasib donasi ini akan diberikan selanjutnya. Nanti dari hasil rekap itu kita akan lihat apakah polling itu sudah memenuhi syarat, sudah memenuhi kuota yang sejumlah uang yang ada sekarang standby di yayasan atau belum. Kalau memang sudah berarti cukup, kita tutup lalu kita mulai lakukan langkah-langkah hukum. Tapi kalau seandainya belum ya tentunya kita menunggu gitu. Jadi polling itu kemarin saya diinfokan itu adalah polling yang dibuat dan diberikan kuasa kepada kuasa hukum donatur. Karena masalah mediasi terakhir itu udah istilahnya ya, kekunci lah, nggak ada penyelesaian yang jelas, maka terjadilah hal itu di mana polling itu nanti akan menjadi ujung daripada permasalahan donasinya Agus. Nanti untuk lebih lengkapnya boleh ditanya kepada kuasa hukum donatur mau dibawa kemana hasil polling itu, karena polling itu polling istilahnya resmi ya, legal. Jadi di situ ada diawasin Menkominfo juga. Kemudian ada tanda tangan surat kuasa, surat kuasa elektronik ya jatuhnya ya, yang kemudian nanti akan diverifikasi, dan itu nanti silakan tanya kepada kuasa hukum donatur mau dibawa kemana hasil polling itu, karena uangnya akan ke sana. Ada manusia norak posting-posting si Novi lagi di live house kemarin di Pemangkas ulang tahunnya Novi. Norak, kayak nggak pernah ke klub aja. Mendingan si Novi ke klub buang duit, bukan nyari duit kayak lu. Pakai baju sopan, nggak pakai baju renang. Bukan ingin mengangkat personalnya, tetapi seorang petugas kemanusiaan di mana melakukan lebih dari satu kali penggalangan donasi. Lalu di sisi lain hidupnya selalu berfoya-foya atau glamor ataupun sosialitas seperti ini. Saya dikirimkan seseorang tentang postingan orang tersebut dan menurut saya tidak layak. Dan ketika saya mereactionnya, ini bukan menjadi ajang siapa yang paling kaya, tidak. Ya.
menjadi ajang siapa yang bayar, yang buang-buang uang. Apa ini? Ini sudah melenceng. Banyak juga statement-statement yang merendahkan program-program pemerintah, yang merendahkan status sosial seseorang, dan lain sebagainya. Inilah kenapa dari awal saya tidak pernah mendukung Novi. Zanzabela ada Yolo mau datang mengajar Zanzabela di situ jadi kisruh. Oh, jadi Zanzabela nggak datang karena takut dihajar gue. Saya kan cuma mau ngajak. Nggak diajar juga ada bonyok mukanya. Itulah manusia ya, yang namanya Zanzabela ya. Mau ngeritik paling kenceng, tapi diajakin diskusi nggak mau ya. Hidupnya maunya tuh komunikasi satu arah doang, nggak mau dua arah. Oke, Zanzabela ini memiliki paham dia doang yang benar ya. Orang lain harus setuju sama dia. Nggak bisa begitu Zanzabela. Padahal nih si Zanzabela ini ya, paginya itu dia masih confirm datang loh. Masih confirm datang. Ya kalau misalnya di tengah-tengah mediasi saya sebagai audiens itu mengajukan pertanyaan yang sangat wajar. Karena pasti yang namanya di sebuah forum, audiens itu diberikan kesempatan untuk bertanya. Sayang banget sih, dia kan pengennya didengar nih, udah dikasih wadah buat didengarkan, malah nggak dateng. Padahal kalau merujuk dari kamusnya Farhad Abbas, hajar itu adalah memberikan semangat. Jadi sebenarnya gue itu mau memberikan semangat sama lu, Zanzabela, ya. Di komen di off, di stitch nggak bisa, nggak usah main sosmed dah. Agenda 2 ini ada satu laporan ke UMKM, SPKT udah ada laporan, tinggal proses. Kebetulan servernya lagi rusak, jadi udah ada kertas formulir pelaporan. Yaitu Andi Ripaldi, saya ingatkan ya kepada UMKM yang nyerang-nyerang kita, datang-datang ke rumahnya, terutama ibu-ibu ini hati-hati, kalian udah kita laporin. Udah berkali-kali dan berulang-ulang kali ya. Silakan lapor saja, nggak usah kalian main-main kayak gitu, nangis-nangis yang nggak penting ya. Kalau tidak ada kaitannya kita, jangan kalian pergi nyerang-nyerang kita. Pasal apa Bang yang dilaporkan Bang? Undang-undang IT aja, pencemaran nama baik. Kemudian pasal masuki perkarangan orang tanpa izin. Kemudian pemerasan ya. Kali lagi kamu datangin ke rumahnya saya atau ke rumah Elsa, ya jangan salahkan saya kalau kalian ketangkap semua. Karena memang kita udah lapor, mulai tingkat Polsek, Polres, kita udah antisipasi semua itu. Andi Ripaldi ini juga alamatnya dia nggak jelas. Ya, mudah-mudahan di tingkat penyidikan nanti bisa dia ditangkap aja, kan dia kan sering datang. Kemarin masih datang ke rumahnya PD. Dan perlu kalian ketahui bahwa Andi ini hanya berani-berani gitu aja, agak stres orangnya gitu. Ya kalau ditanya bukti dia nggak mau tahu, hanya ngerekam orang, nggak ada kaitannya gitu. Tidak pernah kita menerima uang dari UMKM. Tapi kalau jasa lawyer itu hampir, lawyer itu selalu pasti dibayar. Jasa lawyer ya, bukan nitip UMKM gitu. Kalau UMKM pernah membuktikan bahwa ada titipannya kepada Farhad Abbas, kepada Sasarip, ke mana, itu aja buktinya. Dibelok-belokan sama Andi gitu. Andi belok-belokan. Andi nakut-nakutin orang Indianya takut, ya daripada lu kejar gue, kejar Elsa. Nah dia gunakanlah bukti transfer kurang lebih 30 miliar itu. Ya itu bukan uang titipan member, bukan. Kalau member nitipkan ke satu badan, badan mengasih ke dia, ini adalah ya dengan cara-cara kan dia mengaku mantan wartawan. Nah, dia cara-cara keberanian. Nah, makanya kita uji di sini Andi datang. Kalau dia mampu menampung segala persoalan dengan membuat laporan, silakan tampung aja. Ya. Kan sekarang UMKM itu datang ke rumahnya kan pasti ada maksudnya kan. Nah sekarang dia sendiri tidak mau menemui UMKM. Saya ini pernah menerima kuasa loh dari UMKM. Saya juga pernah WA Farhad juga pernah telepon saya minta bertemu. Ya emang saya memang benar secara objektif saya harus menilai. Farhad sempat menunjukkan bukti-buktinya memang. Nah ini bukti-buktinya nih, uang ini. Nah saya memang ya ada, istilahnya saya menerima lah alasan dari Farhad. Ya seperti itu, ya ada juga etikat baik dia menunjukkan bukti ya. Tapi sekarang kan saya sudah bukan lagi pengacara UMKM. Nah, saya sudah mundur pada saat itu menjadi pengacara UMKM. Nah sekarang justru kenapa Farhad tidak mau melakukan apa yang pernah dilakukan sama saya? Panggil aja UMKM, masuk ke rumahnya, ayo ngobrol bareng-bareng. Nah dia kan punya bukti tuh, sampaikan aja buktinya. Saya juga sedikit agak ini ya, saya lihat bukti itu memang Farhad sempat menunjukkan bukti-bukti. Ya kalau memang bukti itu benar adanya, ya tunjukkan aja sama UMKM, kan selesai.